cerdas untuk siswa-siswi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gladys Retno Maharani, SPD MPD, biasanya saya dipanggil Teacher Enol. Kali ini kita akan membahas tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Kita mulai. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara secara konstitusi itu tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945, di mana yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Kewarganegaraan Republik Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kemudian kita masuk lagi azas-azas kewarganegaraan Indonesia. Azas-azas kewarganegaraan Indonesia ada dua, yaitu azas ius sanguinis dan azas ius soli. Apa bedanya? Kalau azas ius sanguinis itu melihat dari azas keturunan, di mana kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Contohnya, apabila kedua orang tuanya berwarga negara Indonesia, secara otomatis anaknya juga mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu azas ius soli atau azas kedaerahan, di mana kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahiran. Contohnya di Inggris, apabila seseorang dilahirkan di Inggris, secara otomatis dia mendapatkan kewarganegaraan Inggris. Kemudian, dua kemungkinan status kewarganegaraan seseorang penduduk, yaitu ada apatride, bipatride, dan multipatride. Apa artinya? Apatride yaitu apabila ada seseorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Sedangkan bipatride yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan rangkap. Sedangkan multipatride yaitu seseorang yang memiliki dua atau lebih status kewarganegaraan. Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel, yaitu stelsel aktif dan stelsel pasif. Stelsel aktif yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara atau yang lebih dikenal dengan naturalisasi biasa. Sedangkan stelsel pasif yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu atau naturalisasi istimewa. Berkaitan dengan dua stelsel tadi, seseorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya juga mempunyai hak, yaitu hak opsi dan hak repudiasi. Hak opsi yaitu hak untuk memilih suatu warga negara dalam stelsel aktif, dan hak repudiasi yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan atau stelsel pasif. Menurut penjelasan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dinyatakan bahwa Indonesia dalam menentukan kewarganegaraan menganut azas-azas azas ius sanguinis, yaitu azas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat tinggal atau dilahirkan. Kemudian azas ius secara terbatas, yaitu azas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang. Kemudian azas kewarganegaraan tunggal, yaitu azas yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi seseorang, dan azas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu azas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Kemudian kita bisa lihat juga syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama, proses permohonan itu dinamakan dengan pewarganegaraan atau naturalisasi.
pemohonan kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua, naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Apa bedanya? Kalau naturalisasi biasa, orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa dengan syarat-syarat. Yang pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah RI paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila Undang-Undang 1945. Tidak pernah dijatuhi hukum pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun lebih. Jika memperoleh kewarganegaraan RI tidak menjadi kewarganegaraan ganda, mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Sedangkan naturalisasi istimewa adalah diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006. Diberikan kepada orang asing yang berjasa kepada NKRI atau dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan DPR RI. Kemudian ada juga penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Menurut Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006, seorang warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan pertama memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas kemauannya sendiri, masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin presiden, masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, mengangkat sumpah dan menyatakan janji setia kepada negara asing, turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya, bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun tersebut berakhir. Oke, cukup sekian dulu materi kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.